Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 dari surah Ar-Ra'd. Ayat 7 hingga 9 dari surah Ar-Ra'd adalah lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang menerangkan tentang orang-orang kafir. Apabila pada ayat sebelum ini diterangkan tentang orang-orang kafir yang mengucapkan perkataan yang mengherankan orang-orang beriman, karena perkataan yang mereka ucapkan itu adalah perkataan yang tidak mempercayai kemahakuasaan Allah dalam menciptakan manusia kembali. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kalau manusia sudah mati, kemudian manusia dikuburkan ke dalam bumi, kemudian mereka hancur di dalam tanah menjadi tanah, apakah manusia bisa diciptakan kembali seperti mereka hidup di muka bumi dahulunya, seperti dahulunya? Maka ucapan mereka itu sama dengan tidak mempercayai Allah yang maha berkuasa. Apabila Allah yang maha berkuasa itu mampu untuk menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka adalah lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia kembali yang sudah pernah ada sebelumnya di dunia. Ini mereka menerangkan mereka tidak mempercayai tentang hari kebangkitan selepas kematian nanti, selepas hari akhirat, selepas hari kiamat nanti. Karena dengan kiamat maka berlakulah kehancuran di alam semesta ini, langit, bumi, semua yang hancur. Kemudian ada kebangkitan selepas kiamat, itulah dia hari akhirat, hari yang tidak ada lagi kehancuran selepas itu, yaitu hari yang kekal dan abadi, yang tak ada kesudahannya, yang tidak ada penghujungnya. Nah, mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali. Maka mereka menidakkan kemahakuasaan Allah yang mampu untuk membangkitkan manusia di hari kebangkitan, di hari akhirat kelak. Maka ucapan mereka itu adalah ucapan yang mengherankan orang-orang beriman, karena orang-orang beriman percaya kepada Allah yang maha berkuasa. Tapi itulah manusia, yaitu manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang beriman apabila mereka mengikuti kebenaran,
yang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan balasan kebaikan, yaitu mereka akan diberikan keselamatan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Nanti di hari akhirat mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak mau menerima kebenaran yang telah Allah turunkan, yang telah Allah turunkan kepada Rasul yang telah diutus, maka mereka tidak akan diberi keselamatan hidup di dunia, tidak, di akhirat pun juga tidak. Di akhirat kelak mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Ini pembahasan sebelum ini. Dan yang akan kita pelajari di ayat yang ke-7 dan juga 8 dan 9 sebagai sambungannya juga menerangkan bahwasanya orang-orang kafir adalah orang-orang kalau memang mereka tetap di dalam kekufuran mereka disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka, maka ketika mereka berhadapan dengan Rasul yang diutus, kemudian mereka meminta kepada Rasul tersebut supaya memperlihatkan kepada mereka mukjizat atau tanda kekuasaan Allah sebagai bukti kerasulan Rasul tersebut, andaikan mukjizat itu diperlihatkan kepada mereka, mereka pun juga tidak akan beriman. Apa sebab? Sebab sebenarnya apabila keangkuhan sudah menguasai diri, kesombongan sudah menguasai diri, maka sebenarnya mereka hanya mencari-cari alasan saja untuk beriman. Yaitu mereka cari alasan, kami baru mau beriman, kami baru mau beriman apabila kamu wahai Rasul, kalau dahulu kepada Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad memperlihatkan tanda kerasulanmu, yaitu dengan mukjizat yang dahulu pernah berlaku ke atas rasul-rasul sebelummu. Seperti umpamanya pada masa Nabi Musa itu melemparkan tongkat, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian pada masa Nabi Isa menyembuhkan orang yang terkena penyakit yang susah untuk disembuhkan, penyakit sopak. Orang yang buta bisa melihat, bahkan orang yang mati pun bisa dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Dan itu disebut mukjizat sebagai bukti kerasulan Nabi yang diutus. Mereka pun juga meminta kepada Nabi Muhammad. Seperti umpamanya yang kita baca di buku-buku tafsir, mereka meminta supaya Nabi Muhammad merubah Bukit Sofa itu menjadi emas. Kamu wahai Muhammad kalau memang seorang Rasul, maka datangkanlah mukjizat, yaitu rubah Bukit Sofa ini menjadi emas. Kalau berubah kami baru beriman. Kalau tak berubah kami tak akan beriman. Itu namanya mencari-cari alasan. Bahkan ada juga di antara mereka yang meminta kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini ada gunung batu, hilangkan gunung batu ini, cabut dia dari muka bumi ini, hilangkan dari pandangan. Nah, mereka meminta demikian. Jadi mereka meminta seperti itu bukan karena mereka mau beriman, sebenarnya tidak, hanya mencari-cari alasan. Apa sebab? Sebab mereka ini adalah orang-orang yang angkuh dan sombong. Keangkuhan, kesombongan adalah penghalang untuk mendapatkan petunjuk. Jadi kalau orang itu angkuh, sombong, itu susah untuk didakwahi. Hilangkan dulu keangkuhannya, kesombongannya, baru dakwah itu akan sampai kepadanya. Kalau ada orang yang hadir dalam majelis ilmu ini dengan keangkuhan dan kesombongannya, tak akan pernah mendapat ilmu. Dari awal lagi dia sudah mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ustadz itu semuanya sudah saya ketahui, karena ilmu saya lebih banyak dari ilmunya. Tak akan pernah lah dia dapat ilmu, karena dia sudah angkuh, sudah sombong. Maka kapan seseorang itu baru bisa mendapatkan petunjuk? Apabila seseorang itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa pemuka-pemuka, tokoh-tokoh kaum Quraisy yang ada di kota Mekah dahulu
tidak beriman kepada Rasulullah? Sebabnya adalah karena keangkuhan mereka, kesombongan mereka. Ada yang angkuh karena kebangsawanannya, ada yang angkuh karena kekayaannya, ada yang angkuh karena kepintarannya di dalam bersyair. Apakah aku akan mengikuti Muhammad yang miskin itu? Dah sombong terlebih dahulu. Apakah aku akan mengikuti Muhammad yang tak tahu tulis baca itu? Nah, mereka sudah angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong itu penghalang dari mendapatkan kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelompok ini di ayat yang ke-7. Sebenarnya tidak layak siapapun manusia, meskipun diberikan kelebihan berupa apapun, berupa kepintaran, ilmunya yang luas, kekayaan, hartanya yang banyak, kemudian kedudukan, mungkin darahnya biru, tidak seperti darah orang lain, maknanya keturunan bangsawan. Meskipun diberikan kelebihan, apapun bentuk kelebihan tersebut, kalau memahami bahwasanya ia adalah manusia ciptaan Allah, maka tidak ada sebab atau alasan untuk menyombongkan diri. Apapun kelebihan yang kita miliki, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang dari tidak ada menjadi ada, kemudian Allah yang memberi kekuatan kepada kita dari lemah ketika kita dilahirkan. Kita tak ada yang mampu langsung duduk berdiri ketika lahir. Ada tak manusia ketika lahir langsung berdiri, langsung berlari? Tidak ada. Lemah, untuk membalikkan badan saja tak mampu, tertelentang beberapa hari, beberapa minggu. Selepas itu barulah punya kekuatan untuk membalikkan, menelungkup, barulah mampu untuk duduk. Kemudian belajar tegak berdiri, itu pun sering jatuh pula lagi. Kemudian beberapa bulan barulah mulai bisa kaki itu melangkah kuat. Kalau tidak, lemah seperti itulah. Berapa banyak orang yang lahir dari lahirnya sampai berbelas tahun umurnya tak mampu untuk berjalan, kakinya lemah. Nah, karena memang yang memberi kekuatan itu adalah Allah. Ketika manusia mengenal Allah, maka manusia tidak akan mungkin menyombongkan diri, tidak akan mungkin angkuh, yaitu tidak akan mungkin ia melihat bahwasanya apa yang ia miliki itu adalah dari dirinya sendiri. Tidak. Bagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada padanya adalah pada hakikat sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-8 dan ke-9 Allah menjelaskan tentang dirinya siapa. Allah menerangkan tentang dirinya siapa, supaya manusia tidak menjadi angkuh dan sombong, supaya manusia tidak menolak kebenaran yang telah Allah turunkan. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang menerangkan tentang orang-orang kafir, yaitu orang-orang angkuh dan sombong, yang mereka seakan-akan akan menerima kebenaran tapi mencari-cari alasan, yaitu dengan meminta kepada Rasul yang diutus supaya memperlihatkan mukjizat sebagai bukti kerasulan. Tapi sebenarnya sekali lagi itu hanyalah alasan yang dicari-cari. Oh, berarti ayat ini menerangkan tentang kisah pada masa dahulu. Ya, ini tentang kisah pada masa Rasulullah dahulu. Untuk apa diceritakan kembali pada masa sekarang? Untuk diambil pelajaran bahwasanya orang yang sombong dahulu pada masa Rasulullah mencari-cari alasan, orang yang sombong sekarang pun juga mencari-cari alasan, sama. Dan mereka dahulu mencari-cari alasan bukan untuk mengetahui kebenaran, maka yang sekarang pun mencari-cari alasan pun bukan mencari-cari alasan pun juga bukan untuk mengikuti kebenaran, untuk menerima kebenaran, tidak. Lalu untuk apa? Untuk menyombongkan diri. Untuk menyombongkan diri. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, dahulu
Allah memberikan pelajaran kepada Rasul, yaitu supaya Nabi Muhammad berpaling dari mereka, jangan balas apa yang mereka inginkan itu. Biarkan saja mereka meminta apa yang mereka minta, karena kamu wahai Muhammad bukanlah tugasmu untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, tidak. Tugasmu adalah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan, yaitu yang Allah inginkan kamu menyampaikan peringatan kepada mereka. Sampaikan peringatan kepada mereka. Mereka akan beriman atau tidak beriman, itu urusan mereka. Tugasmu wahai Muhammad adalah sebagai penyampai peringatan. Dan apabila ada di antara manusia yang tidak mau menerima kebenaran, maka mereka tidak punya alasan lagi untuk mempersalahkan Allah, karena Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran. Tidak ada satu kaum pun, mulai dari Nabi Adam dahulu sampai sekarang, kecuali di setiap kaum itu ada yang menyampaikan kebenaran. Maka jangan beralasan, tak ada yang menyampaikan kebenaran kepada kami. Mana kami tahu kebenaran? Tak ada yang menyampaikannya. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya di setiap kaum ada saja yang Allah utus untuk menyampaikan kebenaran. Pada hari ini ada Rasul yang diutus kepada kita? Jawabannya ya, ada. Siapa? Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Ya, Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi Allah telah menetapkan pewaris Nabi Muhammad yang akan hidup terus sampai akhir zaman, menyampaikan kebenaran seperti mana dahulu Rasulullah menyampaikan kebenaran. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Kita sampaikan mukaddimah ini supaya nanti dalam pengajian kita akan lebih terarah, yaitu kepada kandungan ayat. Sebelum kita pindah ke tafsir, kita akan baca terlebih dahulu ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita terjemahkan secara harfiah, kata per kata. Selepas itu barulah nanti kita akan jelaskan dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih innama anta munzir wa likulli qaumin had. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allah berfirman, wa yaqulu, dan berkatalah. Siapa yang berkata? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Laula, sekiranya, unzila alaihi, diturunkan kepadanya siapa? Kepada Nabi Muhammad, ayah, tanda kekuasaan. Ayah di sini mukjizat mir rabbih, dari Tuhannya. Nah, kalau diturunkan kepadanya mukjizat, dia perlihatkan kepada kita, barulah kita beriman. Nah, itu kata orang-orang kafir. Innama, sesungguhnya, anta, kamu wahai Muhammad, munzir, pemberi peringatan. Walikulli qaumin, dan tiap-tiap kaum itu had, ada pemberi petunjuk. Allahu, Allah, ya'lamu, mengetahui, ma tahmilu, apa yang dikandung, kullu unsa, tiap-tiap perempuan. Wa ma taghidu, dan apa-apa yang berkurang, al arham, dari rahim-rahim. Wa ma tazdad, dan apa-apa yang bertambah. Ini maknanya umur kandungan. Ada yang kurang, ada yang bertambah. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita bahas dalam tafsir. Wa kullu syai'in, dan tiap-tiap sesuatu, indahu, di sisinya, di sisi Allah, bimiqdar, ada ukurannya, ada
takarannya. Alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata. Al-kabir, Allah adalah yang maha besar. Al-muta'al, lagi maha tinggi. Kita terjemahkan dari awal. Dan berkatalah orang-orang kafir, kalaulah diturunkan kepadanya tanda kekuasaan dari Tuhannya, sesungguhnya kamu wahai Muhammad pemberi peringatan, dan tiap-tiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang dari rahim-rahim dan yang bertambah, dan tiap-tiap sesuatu di sisinya ada ukurannya. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah maha besar lagi maha tinggi. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang keangkuhan dan kesombongan orang-orang kafir yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memperlihatkan tanda kekuasaan Allah sebagai bukti kerasulannya. Dengan itu mereka baru mau beriman. Itu namanya angkuh, sombong. Apa sebab? Sebabnya adalah apabila Nabi Muhammad diutus dengan menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran itu berbahasa Arab, yaitu bahasa mereka, dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun hanya 1 surah pendek sekalipun, maka itulah dia mukjizat Nabi Muhammad. Mereka tak perlu lagi untuk meminta mukjizat yang lain atau tanda kekuasaan Allah yang lain sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad. Ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah cukup untuk menerangkan, untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya mereka tetap juga meminta. Sebenarnya mereka mencari-cari alasan saja untuk tidak menerima kebenaran. Sebenarnya tak layak mereka untuk mencari-cari alasan, sebab manusia, siapapun manusia, apabila mengenal Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala sesuatu, yaitu mereka tahu bahwasanya pencipta alam semesta adalah yang mengetahui tentang alam semesta ini, maka apabila mereka sudah mengenal Allah, sepatutnya mereka sudah tidak lagi mencari-cari alasan untuk menolak firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-7, wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir. Ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya orang-orang kafir berkata dengan perkataan yang tidak sepatutnya keluar dari mulut manusia yang mengenal Allah Ta'ala, Allah yang maha berkuasa. Yaitu sebelum ini menerangkan bahwasanya orang-orang kafir mengatakan bahwasanya apabila manusia itu mati dan hancur menjadi tanah, apakah manusia itu akan dibangkitkan kembali seperti mereka di dunia, yaitu tubuh mereka utuh seperti mereka dulu di dunia? Maka mereka meragukan kemahakuasaan Allah. Itu perkataan yang tidak layak dari manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Begitu juga di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, orang-orang kafir itu juga mengatakan perkataan yang tidak layak, yaitu perkataan mereka kepada Rasul yang diutus. Apabila berkaitan dengan ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka, yaitu mereka tidak mau mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus, sehinggalah Nabi Muhammad memperlihatkan tanda kekuasaan Allah pada dirinya. Tanda kekuasaan Allah
pada diri seorang rasul disebut dengan mukjizat. Mukjizat adalah tanda kekuasaan Allah yang ada pada seorang rasul yang menjadi bukti bahwasanya rasul itu adalah memang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, atau manusia itu adalah memang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang kafir di sepanjang zaman memang memiliki tabiat yang sama, yaitu sebenarnya mereka, orang-orang kafir yang angkuh dan sombong itu, sebenarnya mereka bukan mau mengetahui kebenaran. Setelah mengetahui mereka mengikuti kebenaran, enggak. Sebenarnya mereka telah menutup diri untuk mengikuti kebenaran. Dan yang membuat mereka menutup diri untuk mengetahui mengikuti kebenaran adalah keangkuhan dan kesombongan yang ada pada mereka. Ini berlaku pada masa Rasulullah dahulu, dan ini juga berlaku pada masa sekarang ini. Seperti dalam ayat ini, mereka meminta kepada Rasul supaya Rasulullah memperlihatkan mukjizat, tanda kekuasaan Allah. Namun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak melayani permintaan orang-orang kafir itu. Allah tidak melayani dan menyampaikan kepada Rasulnya, supaya Rasulnya pun juga tidak melayani permintaan orang-orang kafir itu. Nah, maka selepas permintaan orang-orang kafir itu berkata, kalaulah diturunkan kepadanya tanda kekuasaan dari Tuhannya, itu maknanya permintaan, supaya Nabi Muhammad menunjukkan tanda kekuasaan Allah pada dirinya. Namun lanjutannya Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan tentang permintaan orang-orang kafir itu, tidak berakhir sampai di situ saja. Lanjutan ayat adalah Allah menjelaskan, kamu wahai Muhammad, kedudukanmu adalah sebagai pemberi peringatan. Maka sampaikan peringatan. Maka jangan peduli dengan permintaan mereka itu. Jangan layani permintaan mereka itu. Berarti apabila memang mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman dan apabila mereka memang betul-betul ingin beriman, maka mereka akan menerima apa yang kamu sampaikan. Yang kamu sampaikan itu isinya adalah peringatan. Innama anta munzir. Munzir maknanya yang memberikan inzar. Inzar adalah peringatan. Peringatan maknanya adalah mengingatkan sesuatu yang bisa membawa kepada penderitaan, yang membawa kepada kesengsaraan di hari akhirat kelak. Apa yang akan membuat kita menderita dan sengsara di hari akhirat? Hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya sebut sajalah umpamanya api neraka yang di dalamnya ada berbagai macam siksaan dari Allah. Maka ketika Rasulullah menerangkan tentang api neraka, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang neraka, itu adalah peringatan. Jadi diingatkan, wahai manusia, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu dengan mengikuti kebenaran, dengan mengikuti petunjuk Allah. Apa perintah Allah, buat. Apa larangan Allah, tinggalkan. Apabila kamu melakukan apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang yang kamu lakukan, dan yang diperintahkan pula kamu tinggalkan, aku peringatkan. Kalau itu yang kamu lakukan, maka nanti kamu akan dimasukkan ke dalam neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Itu namanya peringatan, yaitu yang menakutkan, yang membuat manusia menjadi takut karena akan menderita, akan sengsara, karena akan menjalani hukuman dan siksaan. Nah, Nabi Muhammad di antara tugasnya adalah menyampaikan peringatan itu. Ada peringatan yang mendatangkan rasa takut, ada pula
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berita gembira yang membuat kita senang, yaitu apabila manusia beriman, taat, perintah Allah dilakukan, larangan Allah ditinggalkan, maka manusia itu nanti di hari akhirat akan mendapatkan kesenangan di dalam surga. Nah, ketika disebut kesenangan di dalam surga, itu berarti berita gembira. Rasulullah dalam penyampaian yang disampaikan oleh Rasul itu adalah kabar yang menakutkan, dan satu lagi yang disampaikan Rasulullah itu adalah kabar yang menggembirakan. Maka Rasulullah disebut sebagai nadhira, yang membawa peringatan, basyira, yaitu yang membawa kabar gembira. Kabar gembira dengan menerangkan tentang surga sebagai tempat menerima balasan kebaikan. Kemudian peringatan, yaitu yang mendatangkan rasa takut, yaitu menerangkan tentang neraka, yaitu berupa hukuman, siksaan sebagai balasan dari orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan ketika di dunia. Nah, Rasulullah menyampaikan dua itu, yaitu peringatan dan kabar gembira. Nah, di sini dalam ayat ini tentang kabar gembira tak disebut. Kamu wahai Muhammad adalah sebagai pembawa peringatan, sebagai pemberi peringatan. Karena ayat ini berkaitan dengan siapa? Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang angkuh dan sombong, yang tidak mau menerima kebenaran. Mereka mencari-cari alasan, kononnya akan beriman kalaulah Rasulullah memperlihatkan tanda kekuasaan Allah pada dirinya. Maka Rasulullah di dalam ayat ini disebut sebagai kamu wahai Muhammad tidaklah melainkan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang seperti itu. Walikulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum itu ada pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk maknanya yang menunjuki bahwasanya ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat. Ini yang membawa kepada keberuntungan, ini yang bisa membawa kepada kerugian. Ini jalan ini ujungnya nanti adalah surga di hari akhirat kelak. Ini jalan ini kalau ditempuh maka ujungnya nanti adalah neraka. Nah, dua saja destinasi atau tujuan dari perjalanan hidup manusia itu. Kalau tidak ke surga berarti dicampakkan ke dalam neraka. Tak ada yang ketiganya lagi. Itulah dia perjalanan hidup manusia. Ujungnya di sana adalah surga atau neraka. Nah, Rasulullah SAW adalah yang menyampaikan petunjuk itu kepada kaumnya, dan setiap kaum sebelum Nabi Muhammad pun juga ada penyampai petunjuk tersebut. Jadi ada setiap kaum yang menunjuki. Berarti tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah nanti bahwasanya tidak ada yang diutus kepada mereka untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan petunjuk. Tidak ada. Apa sebab? Sebab setiap kaum ada penyampai kebenaran di kaum tersebut. Siapa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap kaum? Itulah dia Rasul atau Nabi. Maka ulama tafsir ketika menjelaskan perkataan had, walikulli qaumin had, dan bagi tiap kaum itu ada pemberi petunjuk, yang dimasukkan pemberi petunjuk itu adalah Nabi atau Rasul. Karena Nabi atau Rasul adalah yang menerima wahyu dari Allah, kemudian menyampaikannya kepada manusia. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang berikutnya tentang dirinya. Sebenarnya apabila manusia menggunakan akal fikirannya dan manusia itu berada di fitrahnya yang suci, yang bersih, pasti akan mengenal Allah Ta'ala. Tapi dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya supaya manusia tetap ingat kepada Allah. Jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Jangan sampai
melupakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tanda kekuasaannya begitu banyak di alam semesta ini. Di antaranya adalah ini ayat yang akan kita pelajari. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan atau setiap wanita, atau kalau kepada haiwan, setiap hewan yang betina. Hewan betina itu ada mengandung, yang dikandungnya adalah janin atau anaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada dalam rahim? Janin. Nah, janin itu bakal anak, yaitu yang awalnya adalah setetes air. Nah, Allah mengetahui tentang setetes air itu yang melekat di dinding rahim. Berapa lamanya itu berupa air? Selama 40 hari. Kemudian berubah dari setetes air menjadi segumpal darah. Berapa lamanya itu? 40 hari. Kemudian dari segumpal darah Allah merubahnya lagi menjadi sebongkah daging. Berapa lamanya itu? 40 hari. Jadi sudah berapa kali 40 hari? Sudah 3 kali. 40, 40, 40. 40 kali 3 120. 120 berapa bulan? 4 bulan. Maka dirangkakanlah tulang belulang, kemudian ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Sudah cukup, maka ditiupkanlah roh. Nah, Allah mengetahui tentang proses kejadian manusia di dalam kandungan. Allah mengetahui. Manusia mengetahui? Ibu yang mengandung itu mengetahui apa yang dia kandung? Ibu yang mengandung, ibu tahu tidak yang ibu kandung itu anak ibu itu laki-laki atau perempuan? Tidak. Satu atau kembar? Tidak. Tak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah anak ini cukup sifatnya atau kurangkah sifatnya. Ada yang kurang sifat, naudzubillah. Kita sebut umpamanya tidak punya jantung, umpamanya tidak punya tangan, umpamanya. Ada yang matanya satu, ada kita jumpai lahir matanya hanya satu. Ada yang kembar tapi kembarnya itu melekat tak terpisah antara satu dengan yang pasangannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung oleh wanita itu, meskipun wanita itu Allah mengetahui apa yang dikandung oleh wanita itu, dan wanita itu tak mengetahui apa yang dia kandung. Jauh sekali perbedaan antara Allah sebagai Khalik dengan manusia sebagai makhluk, dan bukan bandingan. Semestinya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mengetahui apa yang dikandung ini melalui satu saja dari apa yang kita saksikan dalam kehidupan ini, yaitu janin yang ada di dalam rahim wanita. Allah mengetahui apa yang ada di dalam kandungan wanita. Setiap wanita, kullu untha. Kalau disebut setiap wanita bermakna tidak ada yang tidak Allah ketahui dari setiap kandungan yang ada. Untha di sini bukan hanya kepada manusia. Kata unsa juga dipakaikan kepada haiwan. Allah mengetahui apa yang dikandung di dalam rahim, di dalam kandungan. Wa ma taghidul arham, dan apa yang berkurang dari rahim-rahim itu. Makna al-arham di sini, rahim adalah tempat janin dikandung. Nah, di mana janin itu dikandung? Di rahim. Kemudian rahim itu kurang. Apa makna kurang di sini? Nah, kurang di sini maknanya adalah, ada di antara ulama tafsir memahaminya kurang, umpamanya kurang makanan dari janin itu. Nah, kurang makanan dari janin. Nah,
Kalau kurang makanan dari janin, ada tanda pada wanita yang mengandung, yaitu meskipun sedang mengandung, wanita itu masih tetap mengeluarkan darah, disebut darah haid. Nah, ketika darah itu keluar juga padahal sedang mengandung, maka kurang makanan bagi janin yang ada dalam kandungan. Karena mengapa darah haid itu tidak keluar pada kebiasaan wanita yang mengandung? Karena darah haid itu adalah sebagai makanan bagi janin yang ada dalam kandungan. Ini penjelasan dari ulama tafsir, bahwasanya taghid maknanya adalah Allah mengetahui, yaitu rahim-rahim mana yang kurang makanannya dan rahim-rahim mana yang cukup makanannya, wa ma tazdad, dan mana-mana yang bertambah, mana yang lebih. Sehingga kita lihat ada yang janinnya itu besar. Berapa beratnya ketika lahir? 4 kilogram. Oh, berarti makanannya banyak di dalam. Kemudian ada kembar, bukan hanya 2-3 kembarnya, kembar 6, kembar 7. Nah, sementara ibu yang mengandung 1. Bagaimana bisa cukup makanannya? Allah yang mencukupkan. Allah mengetahui tentang kadar makanan yang diperlukan oleh janin yang dikandung oleh rahim itu. Ada lagi yang memahami makna lain dari taghid dan tazdad. Karena di sini kata taghid kurang dan tazdad adalah lebih, maka ada yang memahami makna kurang di sini adalah kurangnya umur kandungan. Lebih bermakna lebih umur kandungan, bermakna ada umur kandungan yang biasa. Berapa biasanya umur kandungan itu? 9 bulan. Ada yang mengatakan lebihlah, 9 bulan 10 hari. Allah mengetahui mana yang umur kandungan itu kurang dari 9 bulan. Mana yang umur kandungannya 7 bulan. 7 bulan saja sudah melahirkan anak. Ada yang 8 bulan melahirkan anak. Ada pula yang umur 6 bulan. Ada juga makna taghid di sini adalah belum lagi cukup sifat yang dikandung itu sudah lahir. Namanya keguguran. Allah pun juga mengetahui mana kandungan yang akan gugur sebelum dilahirkan cukup sifatnya, dan mana yang lebih dari umur kandungan biasa. Umur kandungan biasa 9 bulan lebih. Tapi ada tidak orang yang dikandung sampai 1 tahun? Ada, bahkan sampai 4 tahun pun ada. Maka di dalam mazhab Imam Abu Hanifah umur kandungan itu bisa sampai 2 tahun. Dalam mazhab Imam Syafi'i umur kandungan itu bisa sampai 4 tahun. Dalam mazhab Imam Maliki umur kandungan itu bisa sampai 5 tahun. Maka ada orang yang lama sekali dalam kandungan, ketika dilahirkan dah bergigi lahirnya, karena dia sudah lama di dalam kandungan. Ada yang seperti itu, ada. Dan Allah mengetahui. Dari mana kita tahu ada yang cepat sebentar dalam kandungan, kurang dari makna biasa, kurang dari ukuran yang biasa, dan yang lebih? Ini ayatnya, yaitu Allah mengetahui mana yang kurang umur kandungannya, mana yang lebih umur kandungannya. Ada ini pada manusia? Tak ada pada manusia. Dokter pun juga tak mampu untuk mengetahui ini ibu ini diperkirakan 9 bulan, 12 bulan baru lahir. Ada pula yang mengatakan ini 12 bulan, 6 bulan dah lahir. Jadi manusia tak ada yang tahu. Manusia paling-paling hanya mampu mengira-ngira. Tapi kalau disebut mengetahui, bermakna punya pengetahuan yang pasti. Dan pengetahuan yang pasti itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memperakui ini. Orang kafir pun, sekafir apapun, pasti mengakui ini. Maka sebenarnya mereka dengan melihat tentang proses kejadian manusia ini, siapapun manusia mestinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah mengenal Allah, bermakna tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh ayat ini.
Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan tiap sesuatu itu di sisi Allah ada ukurannya. Semua yang berlaku itu telah ditetapkan oleh Allah ukurannya. Si fulan itu dalam kandungan 7 bulan, Allah telah menetapkan, itulah dia takdirnya, ukurannya, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi, yang kita sebut sebagai qada dan qadar, yang kita sebut juga sebagai masa azali, yaitu di masa azali ditetapkanlah semua takdir ukuran manusia, dan masing-masing ada ukurannya. Anak yang pertama 3,5 kilo, anak yang kedua 4 kilo, anak yang ketiga 2 kilo saja, kecil sekali. Mengapa tak sama? Maka jawabannya, tiap-tiap sesuatu itu sudah ditetapkan dengan ukurannya masing-masing. Kita menganggap kalau anak itu besar lahir, maka anak itu nanti besar ketika besarnya. Enggak juga. Ada anak itu ketika lahir besar, ketika sudah besar rupanya kecil, kurus, pendek. Tapi ada anak ketika lahir kecil, ketika dia sudah membesar, dewasa, oh jadi besar, besar badannya. Mengapa seperti itu? Segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ada ukurannya. Maka ibu jangan risau. Ini cucu saya lahir kecil betul ini. Sekarang kecil. Itu mungkin untuk memudahkan ibunya supaya tak susah ibunya melahirkan. Karena boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala akan membesarkannya ketika dia sudah tumbuh besar. Segala sesuatu itu sudah ada ukurannya di sisi Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Tapi kita kadang-kadang memaksakan diri kita sendiri. Kita ingin ukurannya seperti yang kita inginkan. Enggak. Segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ada ukurannya. Apabila sudah mengenal Allah sedemikian rupa, maka kita tidak akan gelisah, tidak akan risau, tidak akan khawatir. Kita akan berserah diri kepada Allah. Nah, Allah terangkan tentang dirinya. Tak perlu risau, tak perlu gelisah, semuanya dalam kekuasaan Allah, semua dalam pengetahuan Allah. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib dan yang nyata. Yang gaib yang tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Umpamanya tentang azab kubur, mampu tidak kita mengetahui tentang azab kubur? Tidak, tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Yang nyata, yang ada ini adalah yang nyata, yaitu tentang apa yang bisa kita lihat, yang kita dengar, yang kita bau, yang kita cicipi. Ini semua adalah yang nyata. Ini pembahagian ciptaan Allah, yaitu ada yang gaib, ada yang nyata. Tetapi pembahagian ini berdasarkan pandangan kita. Berdasarkan pandangan kita, ada yang gaib, ada yang nyata. Tetapi apabila bagi Allah, apakah ada yang gaib dan yang nyata? Tidak. Karena semuanya bagi Allah, baik itu gaib atau nyata, Allah mengetahuinya, Allah menguasainya. Maka pembahagian yang gaib dan yang nyata itu berdasarkan pandangan kita. Yang gaib yang tak mampu kita capai dengan panca indera kita, yang nyata yang mampu kita capai. Tapi bagi Allah sama saja, baik itu yang gaib ataupun yang nyata, bagi Allah, Allah mengetahuinya dengan terperinci. Yang nyata Allah mengetahui dengan yang terperinci, yang gaib pun Allah mengetahuinya dengan terperinci. Kita pula yang nyata kita mengetahuinya, mengetahui pun tak terperinci. Yang nyata kita mengetahuinya, yang gaib sama sekali kita tak mengetahui ya. Bermakna mana yang banyak pengetahuan, kita atau Allah Ta'ala? Ini kalau nak banding-banding, sebenarnya bukan bandingan, tetapi kalau mau membandingkan juga, maka ilmu kita itu sangat sedikit sekali berbanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan ilmu kita itu pun Allah juga yang memberi. Kalau Allah tidak memberi, Allah menarik kembali ilmu yang telah diberikan kepada kita, kita pun tak tahu apa-apa.
maka kita pun meyakini sepenuhnya bahwasanya dialah Allah yang maha agung, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang maha agung, yang maha besar, dialah Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-Kabir, yang maha besar. Kebesarannya adalah pengetahuannya meliputi apa saja, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Yang gaib saja Allah ketahui, apalagi yang nyata. Dialah Allah Al-Muta'al, maknanya yang tinggi. Tinggi maknanya tidak ada siapapun atau apapun yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya di dalam pengetahuan Allah, semuanya di dalam kekuasaan Allah. Nah, dalam pengetahuan, di dalam kekuasaan, ini ada dua kaitan, ada dua yang berkaitan, yaitu pengetahuan dan kekuasaan. Kita akan berkuasa ke atas apa yang ada dalam pengetahuan kita. Yang tidak dalam pengetahuan kita, tidak mungkin kita berkuasa. Kapan seseorang itu menguasai sesuatu? Kalau sesuatu itu di dalam pengetahuannya. Kalau di luar pengetahuannya, maka dia tak akan mungkin menguasainya lagi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Maka apabila Allah mengetahui segala sesuatu, maka Allah pun berkuasa ke atas segala sesuatu. Adakah yang lebih mengetahui dari Allah? Tidak. Bermakna tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menerangkan tentang dirinya. Dirinya lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian apabila alam semesta ini dibagi kepada gaib dan nyata, bermakna sama maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Apabila Allah mengetahui segala sesuatu, bermakna Allah Subhanahu wa taala maha besar, maha agung. Kemudian apabila Allah mengetahui segala sesuatu, karena dialah yang menciptakannya dan dialah yang menguasainya, maka Allah adalah yang maha tinggi. Apabila demikian, yaitu telah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui, maha besar, maha menguasai segala sesuatu, maka tidak ada lagi alasan manusia untuk meninggikan dirinya, untuk membesarkan dirinya, untuk menyombongkan dirinya, untuk bersifat angkuh, yaitu dengan menolak kebenaran, menolak Rasul yang menyampaikan kebenaran. Maka apabila kita ingin dakwah kita itu sampai, maka kita pastikan terlebih dahulu orang yang didakwahi itu adalah orang yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepadanya bahwasanya kita manusia ini adalah ciptaan Allah taala. Itu adalah yang disepakati. Kita mempercayainya, orang kafir itu pun juga akan mempercayainya. Dulu kita tidak ada, sekarang kita menjadi ada. Siapa yang buat kita ini ada? Sementara kita dahulu tidak ada. Allah Ta'ala. Dahulu kita ini tidak memiliki apa-apa. Sekarang kita memiliki pengetahuan, memiliki kekayaan, memiliki pasangan hidup, anak, ahli keluarga, memiliki jabatan, kekuasaan. Padahal dahulu ketika kita lahir kita tak memiliki apa-apa. Dari mana semua ini datang? Dari Allah Ta'ala, bukan dari diri kita sendiri. Karena sampai masanya, semua itu apabila yang memberi itu menariknya kembali, kita tak mampu buat apa-apa. Bermakna bukan dari diri kita sendiri. Kalau memang dari diri kita sendiri, kita mampu untuk mempertahankannya. Tetapi kita adalah yang diberi. Bermakna apabila kita yang diberi oleh Allah, maka apabila Allah menariknya kembali, kita tak mampu berbuat apa-apa. Nah, ketika dah sampai ke tahap seperti ini, seseorang akan mengetahui dirinya itu, sehingga ia akan merendah di hadapan Allah. Ketika manusia sudah sampai ke tahap seperti itu, maka sampaikanlah pesan. Pesan yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari manusia supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun.
Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Siapa yang mau menerima kebenaran ini, yaitu mentauhidkan Allah, yaitu orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ayat yang dahulu ini berlaku pada diri Rasulullah dan mungkin juga akan berlaku pada masa sekarang, dan kita mungkin akan menghadapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka apabila kita mampu untuk menghilangkan sifat sangkuh dan sifat sombong yang ada pada dirinya, insya-Allah mereka akan menerima kebenaran. Tapi selagi sifat angkuh dan sombong itu ada pada diri mereka, meskipun mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka akan mencari-cari alasan untuk tidak menerima kebenaran. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.